Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran daring kali ini. Kembali lagi di Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan saya, Bu Widya. Tetap semangat anak-anakku kelas 3. Kita di kelas 3 ini akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Tentunya kalau kalian kelas 2 mengikuti pelajaran saya dan mendengarkan dan menelaah, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata hak dan kewajiban warga negara. Karena apa? Di kelas 2 kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara. Tetapi kita akan mempelajari lagi lebih intens, lebih inti lagi dari hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, di sini kalian sudah menerima PowerPoint yang saya berikan. Saya harap kalian sudah melihatnya, sudah membacanya, dan kita ulas lagi di sini. Di sini dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Itu hak. Karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat ini. Bisa digarisbawahi, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Nah, jadi setiap insan pasti punya hak. Setiap manusia pasti punya hak. Tapi jangan lupa, ketika kita mempunyai hak, pasti kita akan mempunyai kewajiban. Nah, ini setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada jabatan dan kedudukan dalam masyarakat. Nah, ini bisa digarisbawahi lagi. Loh, katanya hak itu sama, Bu. Loh, katanya setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ya, tentu, tapi kita melihat dari segi kedudukannya. Ketika kita menjadi warga masyarakat, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tetapi kalau pejabat pasti mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda lagi. Dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bisa dicermati lagi. Nah, ini menurut salah satu ahli ya, Jimli Asidik. Hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah sebagai berikut. Ada 5, bisa dibaca dan kalian pasti sudah membacanya. Kita akan membahas satu-satu. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya, mendapatkan pendidikan dan membela negara. Seperti kalian, seorang pendidik. Seperti kalian, seorang siswa, maksudnya. Nah, kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan yang akan diberikan oleh guru ke kalian. Nah, tugas kalian atau kewajiban kalian yaitu menaati dan mematuhi peraturan yang ada di sekolahan kalian masing-masing. Contoh seperti itu. Membela negara juga sama dengan seperti itu. Yang kedua, hak asasi manusia tertentu meskipun
berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia berlaku keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik. Nah, setiap warga negara, ini bisa digarisbawahi, warga negara berhak mendirikan partai politik asalkan memenuhi apa yang diberikan atau yang sudah contohnya sudah memenuhi kriteria tersebut, yang kriteria untuk mendirikan suatu partai. Nah, yang ketiga ada hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah, dan lain sebagainya. Boleh. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu atau jabatan-jabatan yang sudah ada di Indonesia. Menjadi presiden, kalian cita-citanya boleh setinggi mungkin. Menjadi presiden, Bu, wakil presiden, Bu, anggota DPR, boleh. Semua boleh. Kalian tugas sekarang adalah belajar. Nah, kita bahas yang keempat. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu, misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, ASN, dan sebagainya. Itu adalah hak kalian. Hak kalian untuk menentukan mau jadi apa saya nanti. Nah, silahkan ditentukan mulai dari sekarang. Jadi, kalau kalian ingin menempati tempat atau jabatan yang kalian inginkan, kalian harus belajar mulai dari sekarang. Yang kelima ada hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya, setiap adanya keputusan kemudian mengajukan banding di pengadilan, mengajukan kasasi, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Ketika kalian merasa kalau kalian itu tidak melakukan hal tersebut, kalian bisa mengajukan banding gitu. Dan syarat dan ketentuannya sudah dicantumkan nantinya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak warga negara diatur dalam pasal 27, pasal 34. Berikut ini beberapa isi pasal yang menjadi hak warga negara. Ada pasal 27 sampai pasal 34. Contohnya saya bacakan pasal 1. Nomor 1, pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua ada pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga ada pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 contohnya ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya yang dipercayainya dan kepercayaannya itu. Yang kelima ada pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,
tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan loh ya. Diingat-ingat, pasal 31 bunyinya seperti itu. Pasal 33 ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di pasal 33 ada ayat 1, 2, dan 3, 4. Jadi silakan dicermati sendiri. Yang pasal 34 ayat 1 berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, jadi bisa dilihat, bisa dicermati pasal-pasal yang sudah dijelaskan tentang hak negara, hak warga negara yang diatur dalam undang-undang, bisa kalian lihat dan cermati. Oke, di sini bab pertama, subbab pertama kita akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi pembahasan yang subbab kedua. Salam sehat untuk kalian semua, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.